Dan mungkin berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan itu, apa aja sih yang lu ingat pada saat itu? Oke. Jadi yang pasti ditanyain dalam interview itu, jadi tuh aku personally itu kalau misalnya jawab interview ataupun essay itu aku selalu kemarin interviewerku sempat nanya kayak gini. Kan kamu daftar nih ISMA, terus apa nih yang bikin aku harus ngerekomendasiin kamu ke mereka untuk ngasih kamu gitu. Oke, berarti memang dia bukan decision maker. Karena tentunya pasti akan sangat bertanya-tanya ya. Kamu bertanya-tanya. Para viewers yang nonton kali ini, ya kan, kira-kira siapa sih yang interview kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up guys, kembali lagi sama gue di channel Irfan Show kita nih. Dan yes, gimana kabar kalian semua, my brother, my sister, and my family bro, of course ya. Dan dia seperti biasa, meskipun kita bukan brother and sister kandung, kita bukan keluarga sesungguhnya, tapi kita harus bikin yang namanya persaudaraan yang kuat dalam YouTube maupun di luar YouTube itu sendiri juga guys. Oke, pada kesempatan kali ini gue kembali menginterview salah satu kawan lama gue di SMP yang kebetulan memang masih membahas seputaran mengenai ISMA atau Indonesia International Student Mobility Award. Oke, masih ingat juga kepanjangannya. Nah, cuman kali ini ada tentunya pembahasannya akan sedikit berbeda dan tentunya dari timeline-nya pun juga berbeda dari topiknya, dan langsung saja kita sambut interview narasumber kali ini, yaitu ada di sebelah kanan kiri gue. Mungkin sebelah kanan kalian. Sebelah kiri gue ada Aura. Oke, you introduce yourself. Hai semuanya, nama aku Aura Rashika. Sekarang aku berkuliah di UI dan aku award di University of Pisa, award di ISMA di University of Pisa, Italia. Oke, nah tadi sempat mention nama ya, Aura gitu. Nah kalau kemarin kan Aira gitu ya guys. Jadi dari segi nama ada kemiripan Aira dan Aura, dan dari segi pembahasannya pun tentunya ada kemiripan juga, tapi tentunya ada sedikit perbedaan. Nah, jadi tadi sempat mention mungkin dari background dulu, UI. Itu jurusan apa dan semester berapa? Oh iya, gue sekarang di ilmu administrasi fiskal, jurusan administrasi fiskal, terus semester kemarin ISMA semester 7, jadi sekarang semester 8. Semester 8. Oke, berarti sebentar lagi akan lulus ya. Amin. Menghadapi sidang-sidang skripsi, dan ya, kita doakan lancar ya guys semua. Dan tentunya kalian juga semua yang menonton semoga lancar di segala aspek kehidupan lah. Oke, jadi karena kan ISMA itu udah secara timeline sudah melewati beberapa prosedur pendaftaran ya, kayak berkas bener ya. Dan mungkin lu yang lebih paham karena gue bukan alumni dari ISMA Wardi. Dan sekarang mungkin yang lebih krusial dan menjadi faktor penentuan terpenting yaitu adalah di mana tahapan interview. Nah, gue pengen tahu nih tentunya, dan viewers yang lebih wajib mengetahui mengenai interview itu mungkin dari segi prosedural dan apa saja pertanyaan yang ditanyakan pada saat lu sebagai kandidat awardee juga pada saat itu. Oke, jadi kalau pada saat timeline tahun kemarin, kebetulan gue ISMA batch 2 tahun 2022-2023, itu sebenarnya jadwal interviewnya nggak ditentuin, nggak masuk di dalam timeline, cuman emang ada jangka waktunya. Jadi setelah pengumuman berkas nggak lama, terus ada tes kebinekaan dan lain-lain, itu abis itu baru ada tes interview dan setelahnya baru pengumuman gitu. Jadi nggak lama sih. Jadi kalian stay tune aja di website resmi ISMA. Nanti di situ bakal ada pengumuman. Kalau misalnya kalian lulus berkas, bahkan langsung di-invite buat jadwal interviewnya gitu. Jadi bisa dibilang jadwalnya surprise ya. Betul. Surprise, mengejutkan. Jump scare ya. Jadi kalian mungkin ya pantauin website yang kalian punya di websitenya Kemendikbud itu ya, ISMA ya. Nah tentunya mengenai interview kan tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Nah kira-kira menurut lu pertanyaan apa yang menurut lu ini pertanyaan ini pasti menentukan lu bakal diterima atau enggak gitu. Dan mungkin berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan itu apa aja sih yang lu ingat pada saat itu? Oke, jadi yang pasti ditanyain dalam interview itu seputar diri, seputar host uni, dan juga seputar essay. Jadi make sure kalian benar-benar nguasain kayak keunggulan diri, pencapaian, achievement, SWOT, terus pengalaman-pengalaman yang menurut kalian outstanding dan worth untuk di-mention. Terus juga essay, make sure kalian interview nanya nanti pas ditanya tuh jangan sampai di essay kalian bilangnya apa tapi di interview beda gitu, jangan sampai bertolak belakang. Sama satu lagi
mungkin ini ya, kalian harus perdalam dan research dan perdalam pengetahuan tentang negara yang kalian tuju dan juga course dan juga host uni yang kalian targetin gitu. Karena menurutku itu cukup berpengaruh ya. Kemarin tuh aku 2 kan milihnya. Jadi kalau ISMA tuh kita dikasih pilihan 1 dan pilihan 2. Pilihan 1 aku ke UK, pilihan 2 aku ke Italia. Cuman pas di interview tuh aku lebih banyak sharing dan kayak ngasih tahu nih kalau misalnya aku udah research banget tuh Italia, aku tertarik budayanya, ininya, itunya, dan alhamdulillah keterima di Italia gitu. Padahal yang pilihan pertama tuh di UK gitu. Itu sih menurutku. Dan tentunya ada mungkin pertanyaan yang ibaratnya pihak ISMA itu harus mengetahui nih, kira-kira feedback atau kontribusi apa sih yang bisa diberikan oleh kamu nantinya sebagai awardee ISMA untuk ISMA itu sendiri gitu. Nah, tentunya ini sebenarnya personal dan mungkin nggak bisa dikopas ya, tapi mungkin bisa sedikit kasih tahu lah bagaimana pada saat itu lo menjawab berupa kontribusi apa yang bisa lo berikan ke ISMA gitu. Oke, jadi tuh aku personally itu kalau misalnya jawab interview ataupun essay itu aku selalu mikirin dari yang pertama tuh itu visible untuk dilakuin. Jadi aku nggak kayak langkah gede, aku mau giving back to community by ini itu, pokoknya langkah gede tuh enggak. Cuma aku lebih ke yang gampang untuk istilahnya mudah dan bisa dicapai lah gitu. Jadi aku contoh realnya tuh aku kasih tahu itu giving back ke community through sharing di social media dan juga ngebantu future awardees atau juga salah satunya itu memotivasi para murid-murid student untuk berani untuk study abroad. Itu salah satu nilai yang dibawa ISMA juga kan, be bold to be abroad kalau nggak salah, if I'm not mistaken. Tapi itu, jadi kalian juga make sure kalau misalnya value sama tujuan kalian tuh linear sama tujuan ISMA gitu loh. Jadi kalian harus research tentang ISMA dan program objectives-nya sendiri itu sih. Oke, jadi harus ada korelasi ya antara core values mungkin ya dari yang ISMA punya dan apa yang ingin kalian berikan gitu, supaya selaras ya. Nah, ini mungkin sedikit kelewat ya. Itu language in interview in bahasa or English or in Italian? 100% English. 100% English ya. Walaupun negara-negaranya mungkin bukan pakai bahasa Inggris, betul, tapi English ya. Betul. Cuman memang ditanyakan ya untuk non-English speaking country, kayak kamu punya kemampuan berbahasa atau enggak gitu. Mungkin itu juga bisa menjadi nilai lebih gitu. Tapi aku pribadi nggak ada, terus yang memang nggak masalah karena nanti bakal belajar juga di sana. Oke, jadi itu berarti nggak dilihat lah ya. Yang penting bahasa internasional, bahasa Inggris itu yang dilihat selama interview ya. Oke, nah mungkin ya itu singkatnya untuk interview lah. Mungkin dari durasi itu kira-kira masih sudah ditentukan kah dari awal atau memang setiap orang berbeda-beda tuh setiap durasinya yang diberikan kira-kira ya? Ada informasi ke situ nggak? Sebenarnya informasi resminya tuh nggak ada ya, cuman berdasarkan sharing teman-teman dan juga pada saat itu future candidate, pokoknya itu rata-rata setengah jam kurang atau lebih, nggak jauh-jauh dari situ sih. Tapi nggak terlalu lama lah ya. Iya betul. Nggak terlalu lama dan nggak berasa sih karena sifatnya nggak yang kayak ditanya kayak ngobrol aja gitu sama interviewernya. Okay. Dan interviewer itu kira-kira orang Indo sih. Orang Indo. Orang Indo. Dan dia nggak tahu apakah lu ada info ke sana. Dan interviewer itu adalah yang memutuskan kah atau sebagai rekomendasi? Enggak. Jadi kemarin interviewerku sempat nanya kayak gini. Kan kamu daftar nih ISMA. Terus apa nih yang bikin aku harus ngerekomendasiin kamu ke mereka untuk ngasih kamu gitu. Oke, berarti memang dia bukan decision maker. Karena tentunya pasti akan sangat bertanya-tanya ya. Kamu bertanya-tanya. Para viewers yang nonton kali ini, ya kan, kira-kira siapa sih yang interview kita gitu. Jadi mungkin ya tentunya tidak mengetahui memang sosoknya siapa, tapi dia sebagai apa mungkin mereka juga harus tahu. Atau mungkin dari email atau notifikasi diberikan informasi ke situ enggak ya? Hanya jadwal. Ya? Hanya jadwal dan link. Hanya jadwal dan link ya, karena by online ya. Iya. Oke. Nah, setelah tahapan interview, kira-kira ada tahapan apa lagi setelah interview hingga terpilih menjadi awardee gitu? Jadi sebenarnya setelah interview tuh tinggal menunggu pengumuman aja nih. Cuman pada saat itu aku memang harus melengkapi berkas. Ada beberapa berkas yang harus aku perbarui kayak paspor, jaga-jaga kalau misalnya diterima.
Nah, terus setelah diterima, itu baru nanti ada pre-departure series untuk persiapan keberangkatan gitu. Jadi lebih ke berkas-berkas yang dipersiapkan untuk kita study abroad ya. Tapi untuk dari ISMA-nya ya hanya menunggu status diterima. Nah, tentunya ISMA itu kan informasinya adalah fully funded. Iya. Tapi ada betul-betul fully cover atau memang ada biaya-biaya tambahan lain yang memang harus dikeluarkan oleh kita sebagai awardee? Jadi karena sifatnya fully funded, bener-bener ISMA tuh nge-cover semua expense, mau living expense, academic expense, bener-bener semua. Kayak insurance, health insurance, tiket keberangkatan, visa, dan lain-lain. Yang gak di-cover itu hanya paspor dan keperluan pribadi. Itu sih. Dan untuk pembiayaannya apakah semacam reimbursement atau diberi di awal? Oke, jadi ada apa ya, kayak mix gitu sih. Kalau visa, health insurance itu sifatnya reimburse. Tapi kalau misalnya tiket pesawat, tiket transportasi, living expense itu sifatnya kita disediain sebelum keberangkatan. Jadi kita istilahnya terima bersih lah gitu. Betul. Nah itu mengenai biaya ya, karena ya benar juga sih kalau mau membahas sedikit kalau misalnya sistemnya reimbursement, ntar kita pesannya yang business class, yang first class. Walaupun enggak sih ada kriteria, bercanda ya. Nah tadi sempat mention bahwa Aira itu di Italia ya memilihnya, walaupun memang itu adalah nomor kedua. Iya. Nah sebenarnya nanti mengenai Italia sendiri akan kita bahas ya, kenapa lu memilih Italia dan apa sih yang sebenarnya bisa dibahas mengenai dunia pendidikan dan masa-masa perkuliahan di Italia walaupun hanya exchange yang tidak terlalu lama. Tapi gue pengen tahu dulu nih kenapa pada saat di interview lu lebih meriset ke Italia gitu. Kenapa nggak UK gitu? Sebenarnya dua-duanya riset, cuman kebetulan interviewernya itu mengarahkan untuk aku lebih sharing yang di Italia gitu. Aku kasih tahu nih kayak fakta-fakta atau acara yang aku tertarik untuk ikutin atau gimana. Cuman kalau di Italia itu lebih banyak kebetulan. Kayak aku mention festival, aku mention gaya hidup, moto hidup orang Italia, culture, budaya, dan lain-lainnya. Kalau yang UK kebetulan yang aku mention di interview itu tentang kampus dan juga tentang betapa tertarik aku tentang course-nya gitu. Jadi mungkin ada hikmahnya juga sih. Mungkin ke Italia lebih tepat dan lebih baik secara experience yang didapatkan ketimbang kalau misalnya diterima di UK ya. Oke, mungkin ada sedikit tambahan lagi mengenai interview, apalagi mungkin tips jangan nervous atau misalnya mungkin nervous naturally ya. Tapi mungkin apa yang perlu kita lakukan sebagai mitigasi-mitigasi yang bisa dilakukan lah supaya interview itu bisa berjalan secara natural kayak gini gitu kan. Ya, kita ini karena kenal juga sih, gimana gitu? Oke, jadi aku sebelum interview tuh benar-benar latihan rekam diri di HP mau di mana-mana, pokoknya aku rekam supaya ngomongnya tuh nggak gugup dan nggak terbata-bata, apalagi tentang fakta-fakta yang baru aku pelajari tentang culture, tentang apa yang belum aku kuasai, itu benar-benar aku kuasain dengan pokoknya aku terus-menerus latihan. Terus aku minta juga saran sama teman-teman sekitar, kayak ini udah tepat belum kalau ngomongnya kayak gini gitu. Sama yang mengenal diri tadi itu aku juga minta masukan kira-kira cocok nggak kalau misalnya disebutin ini gimana-gimananya. Nah terus yang kedua itu kita pada saat interview itu kalau gugup kan wajar ya. Cuman kita make sure kalau misalnya tetap positive vibes gitu loh. Karena kan interviewer pasti capek nih seharian interview orang. Kalau misalnya kitanya nggak yakin jawabnya atau misal kayak nggak positif, misalnya nggak senyum atau nggak apa, dia pasti kurang happy lah gitu. Ya. Jadi kita memberikan respon yang bisa membangkitkan booster untuk si interviewernya juga ya. Betul. Gitu. Terus kalian harus juga nyatain bahwa kalian tuh deserve untuk menerima award ini, untuk menerima ISMA, untuk diterima sebagai awardee, dan kenapa kalian cocok untuk belajar di luar negeri dan mendapat beasiswa di negara dan uni tersebut, kayak gitu sih paling. Sama satu lagi yaitu yang tadi research sebanyak-banyaknya tentang kampus yang dituju, course, dan juga tentang ISMA, dan make sure kalian linear gitu di sini. Wow, ini very useful tips ya, and hopefully kalian benar-benar take this
tips or advantage, dan semoga ya kalian bisa diterima. Dan kalau diterima karena nonton video kita ya alhamdulillah gitu, berarti ya bersyukur, berarti ternyata video bisa bermanfaat dan kalian harus berterima kasih langsung ke Aira atau Aira lagi. Aduh, Aira dulu nih, ke Aura ya langsung ya. Sebenarnya awalnya aku tuh bener-bener bingung mau daftar mana. Nah terus kalian mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang bisa kalian belum sempat dibahas di video kali ini, mungkin it's okay kalau mau japri ya. Boleh. Hit me up on Instagram @aurashika. Nah, Aurashika, terus langsung aja di DM. Betul. Jangan lupa di follow juga kalau nggak di follow. Oke, dan di segmen kedua tadi sempat mention bahwa di Itali ya guys. Nah kali ini mungkin kalian juga yang nonton ada wishlist untuk kuliahnya di Itali. Walaupun mungkin kalian nggak melalui jalur ISMA, nah tapi bisa juga kita bahas, karena yang lebih dibahas di segmen kedua kali ini nanti akan membahas mengenai pendidikan selama kuliah di Italia gitu. Oke, stay tune dan we'll see you soon on the second video. No,